Kang Jianye, apa alasan Bapak kembali ke Indonesia? Tolong jawab, dong. Katanya kasus pertama yang Bapak tangani setelah pulang adalah menggugat grup Hong Ye, benarkah? Kang Jianye, Waktu pendaftaran pinjaman mahasiswa sudah lewat. Jangan cari aku lagi. Emang lu bisu atau cuma males ngomong? Si bisu kecil. Juara jurusan hukum. Tapi gak bisa ngomong. Aku tanggung biaya kuliah dan hidupmu 4 tahun. Gak mau? Ya udah. Kakak. Ambil ini. Kang Jianye, apa pendapat Bapak soal julukan Dewa Hukum? Jianye, kamu benar-benar menjadi sosok yang dulu kuharapkan. Kang Jianye. Mengenai kasus renovasi lahan tercemar di Desa Siming, ada warga yang bersedia memberikan kesaksian, tapi diancam orang tak dikenal. Apa firma hukum Bapak mampu memberikan perlindungan keamanan yang efektif bagi calon saksi? Sebelum menjawab, izinkan saya bertanya. Sebelum kasus resmi masuk proses hukum, sebagai wartawan, dengan sengaja membimbing calon saksi, dan memperbesar ketegangan serta emosi negatif, apakah itu sesuai dengan etika jurnalistik? Dan apakah itu akan mempengaruhi pengumpulan bukti lebih lanjut? Ini tugas media, menyuarakan kelompok rentan. Kalau ada keraguan, saya sarankan Bapak memeriksa Pasal 62 sampai 67 KUHP. Daripada di tempat umum seperti ini, membujuk saksi membongkar risiko mereka sendiri. sidang dengar pendapat Desa Siming tinggal 6 hari lagi. Apa yang sudah Bapak persiapkan? Semua yang perlu disiapkan sudah selesai. Bahkan yang tidak perlu disiapkan pun sudah siap. Kang Jianye, Kalau ada pertanyaan, tanyakan nanti di konferensi pers. Semua, ikut saya sekarang. Kak Chao Yuan, kamu baik-baik saja? Baik, Kamu kenal dengan Kang Jianye? nggak kenal. Masa iya aku kenal dia? Kamu pulang dulu saja. Kang Jianye, beri saya 5 menit. Wartawan Jin. Wah, sungguh nekat. Katakan. Tadi Anda menyebutkan hal-hal yang tidak seharusnya dipersiapkan. Bolehkah saya mendapat laporan eksklusif untuk mengikutinya? Atau, apakah Anda bersedia membicarakan bagaimana orang bisu bisa jadi pengacara fasih? Wartawan Jin ingin yang eksklusif? Aku rela korbankan segalanya sekarang. Saya hanya tahu, ada hal-hal yang lebih penting dari pekerjaan. Kalau takut, jangan lakukan. Kalau sudah dilakukan, jangan takut. Kang Jianye pernah dengar? Apartemen Junyue, jam 10 malam ini. Ini maksudnya apa? Bukannya wartawan Jin mau yang eksklusif? Datang saja ke kamar saya. Saya akan ceritakan perlahan-lahan.
Lihat ini. Ini semua berkat kamu. Defisit 300.000. Kalau malam ini kamu tidak bisa dapatkan proyek ini, besok kamu langsung keluar. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Wah, mobil Bapak ini pernah menyelamatkan nyawa Bapak, ya? Jangan banyak omong. Wakil Presiden di sana, Li Wei. Bukankah dia alumni kampusmu? Coba pikir, apakah kamu bisa cari cara jalin hubungan baik dengannya? Siapa tahu urusan ini bisa berhasil. Kalau Bos Liu melihat kita. Dengan penampilan ini, nego kontrak jutaan, apa dia nggak malu? Kita terlalu kampungan. Kamu, Aku sendiri yang pergi. Mungkin malah bisa. Sudahlah, anggap aku nggak bilang apa-apa. maksudmu apa sih? Maksudku, aku sendiri yang pergi. Siapa tahu bisa menyelamatkan. Sisa harga diri stasiun kecil kami. Pakaian apa ini? Kamu ngomong siapa, Lu? Gue. Masuk. Bos Liu dari grup Hongye, undang makan malam jam 8 malam ini. Hotel Jinjiang. Katanya mau ngobrol soal kerja sama desa Siming. Tolak. Orang dari Jiangcheng Minsheng Online juga akan datang. Mereka mau minta maaf langsung, tapi reputasi Bos Liu agak jelek. Sering banget maksain tamu cewek minum di acara makan. Terus, Siapin mobil. siap. Wah, kok reaksinya gede banget pas dengan soal wartawan cilik itu? Ada apa sih? Bos Liu, ada tamu cari elu. Masuk. Ini si Mbak Qin, si cantik dari kampus seni rupa. 4 tahun gak ketemu, hampir aja gue gak kenal. Kok pakaiannya murahan banget gini? Yang murah-murah bagus, biar kantor redaksi kita kelihatan. Selalu rendah hati gini sehari-harinya. Bos Li kenal ya? Kenal? Lebih dari kenal. Nona Qin dulu tuh. Selebriti kampus kita. Sekolah naik Porsche, tas yang dibawa. Harganya setahun gaji orang biasa. Akhir minggu terbang ke Paris buat lihat pameran. Ya kan, Chow Yuan? Iya, benar. Kadang bolos kuliah cuma buat pergi ke sana. Duh, saya ini pelupa banget. Saya lupa kalau keluarga Jin udah bangkrut 4 tahun lalu. Memang hidup ini penuh kejutan, ya. Katanya, dulu ayahmu dikhianatin sama rekan bisnisnya. Kalau menurut aku, Chow Yuan, kamu rendah diri sedikit, kami pasti bantu. Kami pasti bakal ulurkan tangan. Sekarang bantu aku juga boleh. Kebetulan hari ini aku mau. Louis Liu bahas kerja sama. Betul. Wartawan Jin sekarang rendah hati dan rajin. Bahkan laporan khusus tentang desa Siming. Dia kerjain sendiri semua. Desa Siming. Oh ya, aku ingat. Kamu kan kemarin pergi. Wawancara Kang Jiangye, si dewa hukum itu. Bos Liu mungkin belum tahu. Jin Chow Yuan dulu di fakultas kami. Terkenal banget sebagai filantropis. Suka nyantuni cowok-cowok ganteng. Buat nangkep tipe dewa hukum kayak gitu, pasti banyak akalnya dia. Tapi ngomong-ngomong, Chow Yuan, kamu kan sekarang masih nanggung utang ratusan juta, ya? Kasihan banget deh. Sini, makan yang banyak. Makanan di sini mahal loh. Mumpung gratis, isi perutmu. Makasih ya, Bos Li, masih peduli sama aku. Kebetulan nih, pelayan. Tolong sajikan semua menu spesial di sini. Catat di akun Bos Li. Wah, jarang-jarang nih Kang Jiangye datang ke sini. Makan siang ini, tanda terima kasihku. Sejak Kang pulang ke Indonesia, kita belum sempat kumpul-kumpul kan?
Bos Liu terlalu baik. Kang Jianye, saya Li Wei dari grup Hongye. Bisa juga panggil saya Vivi. Senang bertemu. Kang Jiangye, saya tahu kasus-kasus besar Bapak. Dari kota kita Jiangcheng ini, yang paling sukses dan berprestasi, yaitu Bapak. Bos Liu terlalu memuji. Masalah di desa Siming itu, menurut saya tidak perlu dibawa ke pengadilan. Tanah yang sudah terkontaminasi oleh Kim itu, kami ingin menempatkan kembali para warga dulu. Ambil kembali untuk dikembangkan. Itu juga kan perbuatan baik. Kita semua orang yang paham. Kalau Kang Jiangye bersedia, posisi penasihat hukum Grupi Hongye, kapan saja tersedia untuk Bapak. Baik maksud Bos Liu, saya hargai. Warga desa kehilangan rumah dan uang. Mereka percaya pada saya. Karena mereka sudah percaya, saya harus bisa membalas kepercayaan itu. Saya mengerti, saya mengerti. Saya hanya khawatir, Kang Jiangye malah dimanfaatkan sebagai alat. Kalau sampai berlarut-larut, tidak baik untuk semua pihak. Terutama untuk beberapa wartawan itu. Mereka cari berita. Saya bisa pahami niatnya. Tapi, dalam hal hukum, sebaiknya tetap diperhatikan. Bos Liu benar sekali. Cepat, hormati Kang Jiangye dengan segelas anggur. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, saya minta maaf. Saya menghormati Anda. Lihat, lihat. Xiao Jin ini yang paham situasi. Chao Yuan, apa niatmu kurang tulus? Membungkuklah hormat pada Kang Jiangye. Nona Jin tidak tahu kalau saya tidak minum alkohol. Selain itu, kalau permintaan maaf berguna, saya mungkin tidak akan duduk di sini sekarang, bukan? Oh iya. Untuk menghindari masalah lain, kerja sama kita itu lebih baik dihentikan saja. Kalau tidak, bagaimana kalau ada yang menyelidiki? Anggaran iklan Grupi Hongye mempengaruhi suara media tertentu? Bagaimana nanti? Ini. Kang Jiangye, saya tetap ingin menghormati Anda. Saya mengerti. Anjing peliharaan sendiri, kalau sudah besar, juga bisa menggigit majikannya. Xiao Jin. Ini. Apa-apaan sih? Siapa yang mau rayakan ulang tahunmu? Pergi sana. Minggir. Lihatlah dirimu sekarang. Persis seperti anjing. Bicara saja tidak jelas, berani-beraninya kau nempel terus padaku. Pergi. Kak. Maaf.
Kang Jiang Ye, jangan marah. Orang seperti dia. Orang seperti apa? Kamu sendiri orang seperti apa? Bos Liu, kalau Anda ingin warga desa pindah tanpa syarat, lulusi dulu pemeriksaan ulang ini. Dan lagi, terima kasih atas undangannya. Saya mungkin tidak cocok. Lagi pula, saya ambil kasus ini bukan untuk uang. Saya permisi dulu. Kang Jiang Ye. Ayah. Aku hampir tidak kuat lagi. Langsung loncat. Loncat gitu bisa hidup? Astaga. Ayah, ini ayahku. Ayah, ini ayahku. Ayah. Ayahku tak bersalah. Kalian yang memalsukan data. Ada yang tewas. Kasihan sekali. Dengarkan aku dulu. Laporan ini sangat penting. Kami tidak bisa dihukum lagi. Cepat pergi sana. Laporan tahun itu palsu. Kami tidak kelebihan timbal. Buka pintu. Saya laporkan data polusi desa Siming. Dipalsukan. Pabrik ayahku tidak bersah. Dia kembali. Ayah. Siapa yang mau merayakan ulang tahun sama lu? Pergi sana. Ngomong aja nggak jelas. Dasar apa elu masih nempel-nempel ke gue? Ayah. Nah, nama saya. Nah, nama saya. Nama saya Kang Jiang Ye. Ada hak. Untuk mengunjungi anak, pihak lain wajib memberikan bantuan. Waktu kunjungan disepakati pihak terkait. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1098 menyatakan,
Calon orang tua angkat harus penuhi semua syarat. Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Kebenaran butuh pembela, bukan pengumbar. Menyuarakan kebenaran untuknya. Kenapa harus pergi lagi? Maaf, Jiang Ye. Itu Kang Jiang Jinye. Permintaan maafmu ini ditujukan buat aku yang sekarang. Untuk si bisu kecil yang berlutut di hujan dulu. Hah? Kalau elu nggak suka sama gue, besok gue bisa langsung minta berhenti kerja. Elu tahu sendiri. Gue paling jago hilang tanpa jejak. Untuk Desa Siming, kamu bisa mulai ulang pengujian. Apapun hasilnya nanti, aku mohon, kasih tahu aku. Aku ingin tahu yang sebenarnya. Tolong. Kak. Minta tolong ya minta tolong, jangan cuma ngomong doang. Gimana caranya minta tolong? Kak lupa ya, dulu ngajarin aku gimana. Perlu aku ingetin lagi? Jangan gitu, Jiang Ye. Jangan gimana? Jangan ingetin kalau dulu Kak itu tinggi banget? Atau jangan suruh aku ngajarin Kak gimana minta tolong? Gak ada cara lain, ya? Cuma bisa kabur, gitu? Suna. Ada apa? Udah lama nggak ketemu, jadi kepikiran. Mau ajak minum-minum ngerayain, soalnya aku baru aja dapetin proyek gede buat Kak. Ini siapa? Jin Chao Yuan, wartawan. Sekarang wartawan semangat banget ya. Tapi, wartawan yang bisa ngejar sampai sini. Kamu yang pertama. Nona wartawan, kerjaan udah selesai. Bisa pergi kan? Salah paham, Nona Su. Aku bukan mau bahas kerjaan. Gimana, sayang? Kita mau ngomongin apa? Pakainya kebanyakan, jadi salah paham. Gini lebih enak dilihat. Kalau Nona Su penasaran, coba ceritain dong. Tahi lalat di dadanya. Bentuknya bulat atau lonjong? Kamu, Nggak bisa jawab? Atau mungkin, kalau dia mabuk, suka gigit bagian mana? Jin Chao Yuan. kamu benar-benar tak tahu malu. Suna ke kamar pria tengah malam, cuma bawa anggur. Kamu sendiri malu di mana? Suna. Tolong tutup pintunya. Jian Jine. Dewa hukum yang katanya suci dan menahan diri? Kupikir kalian berdua cuma pasangan anjing. Jangan harap lagi aku mau investasi di kantor hukummu. Kalau aku mabuk, suka gigit bagian mana? Jiang Ye, Jiang Jinye. Kamu menyakitiku. Bagaimana kamu? Bisa berubah? Berubah jadi apa? Jadi bisa bicara seenaknya, ya? Mungkin karena 4 tahun lalu, aku berlutut di tengah hujan.
Teriak maaf 227 kali ke pintu. Setelah itu, aku jadi bisa. Jin Chaoyuan. Selama bertahun-tahun ini, apa kamu pernah sekalipun mengingat aku? Dulu, apa yang diberikan kakak senior itu masih kurang? Masih mau? Sekarang kakak senior sudah tidak ada lagi yang bisa diajarkan padamu. Kenapa? Memaksa aku untuk membayar kembali? Kalau bayar seperti ini, cukup. Kalau mau bayar, bayar aja. Mari kita hitung dengan teliti. Tunggu aja. Jiang Jinye. Lihat, ini hitungannya benar apa enggak? Udah gue bilang, gak usah dibayar. Gue tipe orang yang gak suka ngutang. Uang segitu, besok gue suruh orang transfer ke rekening lo. Sekarang utang gue ke lo udah lunas. Sekarang giliran lo yang bayar utang ke gue. Sama ini. Lo masuk area terlarang tanpa izin, ngambil sampel. Berkali-kali langgar prosedur, maksa saksi ngasih keterangan. Kalau gue laporkan semua bukti ini, lo bakal keciprat banget. Lo misalnya gue. Ini yang kedua. Kontrak pernikahan. Taken. Ini utang lo ke gue. Gue temenin lo 4 tahun. Sekarang gue mau lo bayar, hari demi hari. Mungkin suatu hari, gue juga pengen coba rasanya. Ngenyekin orang, gimana rasanya? Jiang Jinye. Sekarang lo udah jadi pengacara ternama. Masa depan lo cerah banget. Ngapain? Ngapain apaan sih? Ngapain berantem sama majikan yang udah hidupin gue bertahun-tahun? Terus buang gue kayak sampah? Hancurkan masa lalu. Bakar sisa hidup. Lo mana mungkin ngerti? Sekarang. Pilih. Halo. Jin Chaoyuan, uang bulanan bulan ini kok belum ditransfer? Main kartu sama Bu Liu, kalah 80.000. Cepat transfer 100.000 ke aku, harus hari ini juga. Emang lu jadi ibu gini? Aku gak peduli, lu kan anak perempuan keluarga Jin. Nafkahin aku itu kewajiban. Kalau lu gak kasih, aku bakal ke kantor lu bikin ribut, biar semua orang tahu. Lu anak durhaka. Ibumu biasanya minta uang ke lu kayak gitu? Kenapa? Iri? Mau gak? Lu jadiin dia ibu lu aja, rezeki lu bagi 2. Iri? Kalau gitu, tanda tangan ini. Kenapa? Sudah bertahun-tahun tak jumpa. Kang Jiangye si dewa hukum main-main permainan, mengasuh juga? Sayangnya, chip yang lu pegang gak cukup level. Aku aja yang ke neraka. Atau lu laporkan aku. Atau Kang Jiangye butuh layanan apa? Aku siap sedia.
Kak Chao Yuan, hati-hati pas pulang ya. Orang-orang di kantor tadi gosip lagi. Bilang dulu lu sok-sokan anak orang kaya. Sekarang udah jatuh miskin masih mau naik kelas. Bilang Kang Jianya juga gak mungkin mau sama lu. Mereka juga gak salah. Salah apa, Kak Chao Yuan? Gak ngomong lagi antar anak. Bos, utang Jin Chao Yuan sudah diperiksa. Dia menanggung jaminan pesangon karyawan untuk ayahnya, dan dia mengadopsi seorang anak. Katanya ditinggalkan di desa karena polusi. Anak itu tidak bisa bicara. Sing sing. Adik kecil. Lihat, anak kecil itu. Namanya Sing Sing. Dia sangat ingin berteman dengan kalian berdua, tapi dia tidak bisa bicara. Kalian mau berteman dengannya? Mau. Pak, tunggu aku sebentar lagi. Jiang Ye. Siapa yang memberi namamu? Ayahku bilang. Ye, itu. Ye, dari padang rumput. Di tanah yang tandus pun bisa tumbuh sesuatu. Tapi kemudian dia tiada. Aku hanya tinggal nama ini. Tidak akan hanya tinggal nama. Kenapa? Bantu aku. Ayahku bilang, di dunia ini banyak hal yang lebih berharga dari mangkuk nasi. Contohnya, Jiang Ye. Sudah kubuatkan semua jalan mulus. Kenapa kau balik? Bos, mau naik ke atas? Dia nggak butuh. Bos, akhir-akhir ini sikap Anda ke Nona Jin agak keterlaluan ya? Aku aja yang lihat. Keterlaluan? Dulu dianya 1000 kali lebih kejam. Sekarang dia harus tahu, aku bukan orang yang bisa dia buang seenaknya lagi. Jin Chao Yuan, utangmu padaku akan kau bayar perlahan-lahan. Utangku padamu. Wah, teman sekelas Jiang Ye, nasibmu sungguh luar biasa. Direkomendasikan orang penting, diterima di hukum Cornell. Beasiswa penuh, bebas biaya kuliah. Mereka minta kamu, syaratnya langsung berangkat. Jalan. Siap, bos. Semua, nikmati acaranya. Kasih tahu wartawan kecil itu. Mau tanda tangan kontrak? Boleh. Malam ini. Kasih dia satu kesempatan. Ayo minum habis, ayo. Ayo.
Bos Liu, saya menghormat Anda. Wartawan Jin cukup tahu diri ya. Tapi, di sini kami punya aturan. Harus bisa main. Aku ingat, dulu si Nona Besar Jin tidak pernah sekalipun kalah. Kalau hari ini menang, kontrak iklan ini kita tanda tangan di tempat. Bos Liu mau kasih muka. Aku siap temani sampai selesai. Bos, tadi bos sang minta bos tinggal, lain kali nyanyi lagi. Menurutku, dia kayaknya cukup tertarik sama bos. Jadwal besok udah diatur belum? Udah dikirim. Oh ya, tadi aku lihat Nona Jin. Dibanding cari bos yang kayak dewa besar ini, dia lebih milik minum-minum sama bos Liu dan kawan-kawannya. Di mana? Kalah 3 kali berturut-turut, wartawan Jin, gak ada alasan lagi kan? Seperti yang tadi disepakati. Silakan. Ayo kita kasih tepuk tangan buat wartawan Jin. Bos Liu. Kang Jiang Ye, kok bisa ada di sini? Bos Liu, ketemu lagi ya. Tadi lagi rapat di lantai atas, dengar bos datang. Jadi aku turun buat nyapa. Kalian lagi main apa nih? Kang Jianye, kalah 3 kali, harus sambat satu-satu. Para pria yang hadir di sini, satu persatu giliran. Mari kita lihat. Apakah pesona? Wartawan besar Jin masih tetap sama. Ayo. Minum lagi satu. Masih malu-malu gini? Jin Chaoyuan, kalau hari ini Kang Jianye puas, kontrak iklan ini kita langsung tanda tangan. Ini mau narik Jiang Jinye ikut tenggelam juga? Ini maksudnya mau seret kita berdua ikut terjerembab ya? Dasar bisu, kan kamu sering jadi model untuk Jin Chaoyuan? Lepas baju. Dasar bisu, malu-malu gitu? Sentuh dia lagi, lo bakal gue bikin bisu. Minta ampun, ya? Gimana caranya minta ampun? Jin Chaoyuan, lo keren banget ya? Masalah perusahaan bokap lo masih butuh tanda tangan om gue, tahu? Jangan nanti malah nyamperin gue minta tolong. Jangan sentuh dia. Makasih. Gue lepas sendiri. Bos Liu. Terima kasih, gue puas banget.
Biaya iklan di koran itu, biar kantor hukum gue yang tanggung aja. Dobelin, kontrak 3 tahun. Kang Jiang Ye, kok enak sih gue? Santai aja, lagian Nona Jin. Tadi udah perform sepenuh hati. Kalau kita gak ngasih apresiasi, bukannya kita jadi kayak orang gak berperasaan? Iya bener kata Kang Jiang Ye. Kan lagi mau tanda tangan kontrak, tadi cuma mau cairin suasana aja sama semuanya. Kalau kata Bos Liu begitu, terus gue malah rebut orderan Bos Liu. Bukannya gue jadi kayak orang gak berperasaan juga? Nona Jin. Besok jangan lupa ke grup Hongye buat tanda tangan kontrak. Tapi gue ada satu pertanyaan, pengen banget nanya ke Bos Liu. Kenapa orang-orang dari grup Hongye kita selalu ngehalangin orang gue buat masuk ke desa? Ini Kang Jiang Ye. Sidang dengar pendapat bentar lagi mulai, loh. Bos Liu, kalau kelihatannya tenang banget, sih? Terus, kasus keluarga Jin 4 tahun lalu, kelihatannya emang Jin Jiangye bunuh diri karena rasa bersalah. Tapi laporan tes bermasalah itu, asalnya dari pemegang saham. Yang pertama kali narik dana. Kebetulan banget, pemegang saham ini kebetulan ada hubungannya sama grup Hongye kita. Jadi, polusinya emang ada, tapi sumber polusinya apa? Ya kita gak tahu lah. Bos Liu, kalau lo mau bikin warga pindah, pasal 24 UU Organisasi Rukun Warga harus dilalui dulu. Soal tawaran lo, gue balik. Bukan demi uang. Minggu lalu ada yang transfer ke rekening gue. Jumlahnya gak sedikit, loh. Bos Liu kan jago banget, tolong selidikin dong. Siapa yang dermawan kayak gitu? Wawancara eksklusif dengan wartawan Jin, silakan lanjut. Jiang Jin Ye, sebenarnya ada masalah apa sih? Jian Jin bukan datang buat tanda tangan kontrak. Dia datang buat jadi pahlawan penyelamat. Pengacara takut reputasi rusak. Gue suruh orang ikutin. Ambil sedikit bukti foto. Menurut lu gimana? Wewe. Dulu bapak lu yang seharusnya tanggung jawab, Jin Jiang Ye yang gantian. Makanya dia yang sekarang terbaring cuma bisa ngos-ngosan. Lu udah ikut gue bertahun-tahun. Gak pernah bikin salah. Tapi lu punya satu kelemahan. Gampang banget diatur orang. Bos Liu. Jin Chaoyuan itu dari sananya emang suka mencuri perhatian. Di samping dia, lu pasti kalah bersinar. 4 tahun lalu di kampus juga udah kayak gitu. Sekarang lu udah beda. Sekarang lu punya koneksi. Punya gue. Lu lebih kuat dari dia. Jangan biarin dia balik menang. Kalau kali ini gak bisa dihadang, penyakit bapak lu sama reputasinya, kayaknya gue juga gak bisa bantu banyak. Bos Liu, tenang saja. Kali ini, gak akan gagal lagi. Pengacara hebat, permainanmu selesai. Aktingmu makin bagus. Kalau gitu, harusnya kamu berterima kasih yang banyak dong sama aku. Pahlawan penyelamat wanita cantik, patut dibalas. Cukup.
Gak. Gimana sekarang? Aku gak bisa kasih lebih dari ini. Kamu bisa kok. Tanda tanganin perjanjian pernikahan ini. Soal sumber polusi yang barusan disebut Kang Jiangye. Kasih aku info eksklusif. Nanti aku pikir-pikir dulu. Aduh, malam ini hoki banget nih aku. Transfer dong uangnya ke aku. Nanti aku balikin 2 kali lipat. 3 kali lipat. Aku janji balikin 3 kali lipat. Aduh. Aku gak masalah kok. Kamu bawa dia kemana? Utangmu ke aku gimana? Nyonya Chai, mulai hari ini, Sing Sing gak ada hubungan apa-apa lagi sama kamu. Tiap bulan aku bakal transfer 3.000 rupiah untuk uang nafkah. Itu jumlah yang ditentuin hukum, lebih dari itu gak bakal ada. Jadi sekarang kamu udah berani ya? Aku yang besarin kamu. Kamu yang besarin aku? 4 tahun lalu, waktu ayahku lompat dari gedung. Kamu lagi sendirian di kasino Makau. Terus, waktu keluarga Jin bangkrut. Kamu jual semua perhiasan, dan hasilnya dipakai buat judi lagi. Gak sepeser pun buat bayar utang. Passwordnya ulang tahun bapakku. 30.000 rupiah terakhir. Kalau habis, cari cara sendiri. Jangan coba cipu aku. Semoga di dalamnya ada uang. Aku datang. Ayo pergi. Bisa nahan minuman di pesta, bisa nyanyi di KTV. Sekarang malah bisa jadi ibu anak orang, Nona Jin. Skillmu selama ini lumayan lengkap ya. Terpaksa hidup, tak seperti Kang Jiangye pengacara hebat, kariermu melesat. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, kamu pikir kamu bisa melindunginya? Jin Chaoyuan, aku tahu kamu mau membalikan kasus. Kasus bapakmu kamu selidiki 4 tahun, nemu apa? Kamu tahu yang paling kamu butuhkan sekarang apa? Aku. Jadi, perjanjian pernikahan. Jadi, kamu hanya kamu yang paling pintar di dunia ini? Lihat, dia aja anggap aku pintar. Iya kan? Loh, pengacara hebat mau merasakan bersama kami. Hidupnya orang kelas bawah? Iya. Sudahlah. Nggak mau nodain sepatu mahalmu. Ayo pergi. Ayo pergi. Jepretannya bagus. Li Wei, kamu bilang Jiang Jinye. Dia lagi main-main sama aku, ya? Bos Liu, sepertinya dia cuma. Sepertinya. Aku nggak mau dengar sepertinya. Aku mau yang pasti. Dia pikir aku nggak bisa apa-apa sama dia, ya? Kamu kenal Jin Chaoyuan, katakan. Dia punya kelebihan apa? Punya tulang punggung.
Nggak mau menunduk. Kelebihan? Itu kekurangan. Orang yang nggak mau menunduk. Sudah jatuh mati semua. Ayahnya juga orang kaya gitu. Orangnya sudah disiapkan? 5 warga desa. Habis berisik, tambah 5.000. 5? 5 buat apa? Tambahkan 10 lagi. Dia, Jiang Jingye, kan mau jadi pengacara kebenaran? Li Wei. Kamu bilang, apa aku terlalu tegang? Bos Liu. Anda cuma terlalu peduli sama lahan ini. Sangat peduli dengan tanah ini. Sangat peduli dengan tanah ini. Terlalu peduli. Tanah ini. Aku sudah menunggu 4 tahun. Coba lihat HP. Di trending, yang dipeluk Kang Jianye itu kamu, kan? Aku mau cari Kang Jianye. Ada janji sebelumnya? Tidak ada. Bilang saja, Jin Chaoyuan yang cari dia. Kang Jianye, ada seorang wanita bernama Jin Chaoyuan ingin bertemu Bapak. Tanpa janji. Kang Jianye bilang, dia tidak kenal Anda. Bilang saja aku adalah kliennya. Nyonya ini bilang, dia adalah klien Bapak. Kang Jianye bilang, klien firma hukum punya saluran khusus. Anda tergugat atau penggugat dari kasus mana? Teman sekelas. Aku teman sekelasnya. Kang Jianye, maaf mengganggu lagi. Wanita ini bilang, dia adalah teman sekelas Bapak. Kang Jianye bilang, teman seni rupa terlalu banyak. Mana ingat yang mana? Kakak tingkat. Dulu di kampus, dia memanggilku kakak tingkat. Kang Jianye, dia bilang dia adalah kakak tingkat Bapak. Dulu di kampus, Bapak memanggilnya kakak tingkat. Kang Jianye bilang, kakak tingkat bisa ketemu di reuni alumni. Jin Chaoyuan. Tunangannya. Kak Kang Jianye, dia bilang namanya Jin Chaoyuan. Dia adalah tunangan Bapak. Ibu Jin, silakan masuk. Ibu Jin, silakan masuk. Kang Jianye sedang menunggu di ruang rapat. Jadi dia memang tunangannya ya? Maaf. Jiang Jingye. Foto-foto itu. Kalau itu mengerikan, aku bisa jelaskan. Pasal 1098, KUH Perdata. Calon orang tua angkat harus memenuhi semua syarat berikut. Tidak punya anak, atau hanya punya satu anak. Mampu membesarkan, mendidik, dan melindungi anak angkat. Tidak punya penyakit yang menghalangi adopsi anak. Tidak punya catatan kriminal yang menghambat perkembangan anak. Usia minimal 30 tahun. Jin Chaoyuan. Menurutmu, kamu memenuhi berapa syarat? Wah, persiapan Kang Jiangye sangat detail ya. Ternyata foto-foto di internet ini juga bukan kebetulan. Masih ingat pilihan yang kuberikan padamu? Ganti rugi atas nama baikku, hilangnya klien potensial. Pemulihan citra merek. Semua ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Harus ada yang bertanggung jawab, kan?
Chow Yuan, ada seorang pria bermarga Jiang. Dia akan melunasi utang kita. Ibu yakin kamu bisa. Selagi dia masih tertarik padamu, minta lebih banyak. Ibu lihat gelang giok bagus, pinjam lagi 10 juta. Aku, Bajingan. Keluar. Dengar semua, kemarin. Pengacara besar dari firma hukum ini, Kang Jiang Ye, di klub Jinzun. Dia menyewa wanita penghibur. Cium-cium sana-sini. Pak Sang sudah dapat buktinya. Sudah dapat bukti, ya? Keluar. Keluar. Pengacara apa? Mulutnya bilang mau bantu kami menggugat pengembang. Diam-diam terima uang haram, bersekongkol dengan mereka. Keluar. Dia itu. Sudah bilang jangan dibuang. Mundur 3 langkah, atau saya laporkan karena menghalangi tugas. Laporkan. Akan saya laporkan untuk ganggu ketertiban dan fitnah. Dia berani buat laporan? betul. Foto yang Pak Sang ambil di depan klub Jinzun, kau lagi peluk cewek. Masih berani laporkan? Nyawa kami tak dihargai. Betul. Kalian pengacara jadikan kami alat tawar. Sudah berapa kali kalian tipu kami, tak sadar diri? Iya betul. Betul. Mana dia sepertinya? Foto itu, tunjukkan. Foto diambil tadi malam pukul 21.47. Lokasi, Klub Jinzun. Tadi malam saya memang di Klub Jinzun, tapi saya di ruang bihai. Sedang rapat dengan 3 pimpinan perusahaan publik. Saya punya catatan rapatnya di sini. Dan kamu. Namanya Kiang, kan? Ayahmu 3 tahun lalu, karena percaya janji seorang pengacara. Mengajak tanda tangan setuju pindah, tapi uang ganti ruginya digondol. Sampai sekarang masih banding. Kau dari mana tahu? Saya tahu kalian sudah berkali-kali ditipu, uang ganti rugi digondol. Dijanjikan mulut, kepercayaan habis terkikis. Tapi saya tidak akan beri kalian janji. Saya pakai bukti. Bukti? Dia punya bukti apa? Ini beneran? Buang aja bukti-buktinya. Siang jadi pengacara. Malam peluk cewek. Masih berani ngomong bukti? Iya. Kamu cuma playboy murahan, hati busuk. Iya, bener. Sayang, foto ini jelek banget, ya? Kaki gue pendek segini, pinggang gue gede segini, baju ini juga kayak barang diskonan murahan. Om, sebelum nyebar fitnah, mending tanya-tanya dulu. Kamu tahu nggak? Kami mau nikah. Ini baru namanya papasan. Tadi malam gue di klub. Rapat sampai jam 3 pagi. Pas keluar, kaki gue keseleo. Terus suami gue dateng. Dia cuma papasin gue gini. Cuma papasin. Tapi kalian fitnah jadi apa? Dibilang papasan sama cewek. Sayang, bilang sesuatu dong. Lihat tuh mereka. Kamu diam aja. Kalau nggak, gue yang bicara. Paman-paman, suami gue. Sering begadang urusin kasus sampai lambungnya berdarah. Harus dirawat. Waktu itu kalian di mana? Demi kasus Desa Siming. Dia nggak terima sepeser pun, malah keluar. Belasan juta buat biaya tes. Kalian tahu. Udah, sayang, kan gue bilang, jangan urusin ini. Kamu berkorban segini, mau dapat apa? Cuma jadi warga peduli Tuan Jiang. Sayang, jangan urusin lagi. Pulang yuk. Nggak bisa? Gue yang nafkihin, oke? Nggak boleh. Ada media di sini? Ada, ya? Sini, gue tanya. Yang paling penting buat pengacara apa? Betul, reputasi. Reputasi, kan? Nah, lihat tuh mereka satu-satu. Tuduhan fitnah, kan? Tuduhan mengganggu ketertiban umum. Terus apa lagi? Tuduhan merusak reputasi bisnis. Suami gue. Ganti rugi waktu suami gue, ganti rugi mental, terus gue. Gue difitnah jadi cewek hiburan, ganti rugi atas nama baik. Ditotalin, cukup buat laporan polisi, kan? Betul, kan, asisten Jen? Nilai tuntutan standarnya 100 juta. Lagi, gimana? 100 juta. Tadi kamu yang paling keras teriaknya. Gimana? Nggak mau? Gue gugat sekalian. Jangan kabur. Sayang, lihat tuh mereka. Muka sampai pegel nih ketawa terus.
Lihat apa? Belum pernah lihat cewek cantik acting, ya? Jin Chaoyuan, kamu memang jago acting. Aku hampir aja percaya. Katanya sih, Dewa Hukum, Kang ini hebat, ya? Udah diinjak-injak di depan rumah, cuma bisa diam aja. Udah biasa. Gak apa-apa. Kamu juga lihat sendiri, ini hidupku sekarang. Siang pura-pura terhormat di pengadilan. Malamnya, temenin bos minum di klub, terus dicap penipu. Nasibnya sama kayak seseorang, ya? Sebenarnya kamu bisa nolak kasus kayak gini. Nolak? Kalau nolak, gimana mau gulingin preman-preman itu? Kalau nolak, gimana mau selidiki dulu? Selidiki apa? Gak ada apa-apa. Jin Chaoyuan. Aku bukan lagi si bisu yang dulu cuma bisa kau lindungi. Aku udah berubah. Kenapa? Kenapa? Biar gak gampang lagi ditinggalin. Siap? Sekarang cuma bisa jalan terus ke depan. Chenmo. Antar Nona Jin keluar lewat pintu belakang. Baik. Istri pernikahan Ju? Bagaimana mungkin? Entah itu pura-pura di depan kita. Atau Jianjinnya sudah gila. Menurutmu yang mana? Apapun itu. Serigala tunggal sulit ditangkap. Begitu kau sentuh mangsanya. Kau akhir-akhir ini terlalu banyak berpikir. Bukankah Yoyu sebentar lagi pulang? Di hatinya. Seharusnya masih ada Jin Chaoyuan, kan? Serigala yang menjaga mangsanya. Yang kau maksud? Jiang Jinye. Atau dirimu sendiri? Bos Liu. Si bisu jadi pengacara? Memang dia orang berbakat. Cuma salah tempat. Kak Chaoyuan, Sing-Sing baru saja minum obat. Sudah menggambar sebentar. Aku duluan ya. Terima kasih sudah repot. Hati-hati di jalan. Sing-Sing, hari ini main apa? Menggambar. Aku lihat dulu. Ini siapa? Sing-Sing. Oh, ini si Sing-Sing. Kalau yang ini? Sing kehilangan kemampuan bicaranya. Berhubungan dengan polusi dulu. Lingkungan memicu gejalanya. Kalau bisa memberinya rumah yang sangat stabil, dia mungkin bisa pulih perlahan. Mungkin. Dalam kondisi seperti Sing-Sing, jika dalam 3 bulan tidak ada perbaikan, mungkin perlu mengevaluasi ulang lingkungan asuhannya. Keluarga yang sudah menikah diutamakan, situasimu saat ini tidak memenuhi satupun syarat. Jiang Jinye. Rupanya kau sudah tahu sejak lama.
Jin Chaoyuan, kau sedang apa? Ayo, bertigalah mendekat sedikit. Senyum dong. Bos, aktingmu sekarang. Oscar aja masih berutang patung kecil untukmu. Acting apa? Warga desa berulah. Nona Jin bela suaminya. Teriakan suamiku itu, aku dengar sampai 3 blok jauhnya. Bagaimana kau melakukannya? Perhitungannya begitu tepat. Warga desanya asli. Kerusuhannya juga asli. Hanya saja, aku tidak menyuruh orang untuk menghalanginya. Sungguh jenius. Sekaligus menguji perasaan Nona Jin padamu. Dan membuat seluruh warga Jiangcheng tahu, Nona Jin sudah jadi orangmu. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui, bos. Kau tidak ada kerjaannya? Ada-ada, sibuk-sibuk. Aku cuma senang melihatmu bahagia. Tapi, datang saingan berat. Dia memanggil keponakannya, Youyu, dari Amerika. Dan mengumumkan dengan gegap gempita, menjadikan Youyu sebagai kepala desainer proyek desa Siming. Si Dungu itu. Ternyata alumni kampus yang sama, kebetulan banget kan? Sudah 4 tahun Youyu nggak ketemu Nona Jin. Balik langsung minta dia. Dia setuju nggak? Wang DFA udah terima proyeknya. Kalau Nona Jin, kayaknya bakal datang, tapi bos, tenang aja. Nona Jin kan pinter banget. Siapin mobil. Mau pergi bos? Malam ini kan ada janji, makan sama Pali dari Dinas Lingkungan Hidup. Mau bahas soal pemeriksaan desa Siming. Bonusnya mau nggak? Maaf bos, saya salah. Mobil udah siap, silakan berangkat. Gimana? Skalanya emang gede banget di sini. Bagus banget. Lihat tuh kolam renang terbukanya. Nanti, warga desa Siming cuma perlu angkat kepala. Langsung lihat surga. Wah, surganya emang oke banget. Kalian lihat-lihat dulu. Aku ada urusan lain. Nona besar Jin. Lama nggak ketemu. Kok makin sederhana? Nggak bisa dibandingin sama Prancis Utamayo. Tetap aja cemerlang dan memesona. Kain baju lo ini pasti seri Galaxy Sparkle Italia, ya? Aduh, beberapa hari lalu aku lihat di majalah, kukira kostum teater panggung. Cuma seniman kayak lo yang cocok pakai. Lo emang jago puji-pujian. Jin Chaoyuan. Dulu kalau lo ikut gue, Ngapain bahas masa lalu? Perancang Utamayo, gaya lo sekarang bener-bener bikin aku kagum. masih ada yang lebih bikin kagum lagi. Lihat. Proyek renovasi desa Siming di area inti, aku yang desain sendiri. Pusat Seni Yuguang. Wah, perancang hebat yo. Rumah-rumah warga digusur semua, dibangun gedung kaca segede ini. Yoyu, konsep senimu ini sama seperti dulu. Sangat maju. Gimana kalau begini, besok kamu ajak aku lihat langsung ke lokasi. Biar aku juga merasakan ambisi seni perancang hebat yo. Hong Ye bikin masalah pakai orang ini. Mungkin bisa masuk. Kamu mau pergi? Bagus sekali. Begini, besok aku sendiri yang jemput kamu pakai mobil. Nggak usah. Kamu kirim aja alamatnya, aku pergi sendiri. Sekarang ada hal yang lebih penting. Minum. Biar aku lihat. Seberapa kuat minumnya perancang hebat yo. Apakah sama menakjubkannya? Dengan seninya sendiri. Silakan. Chaoyuan. Aku kasih tahu, kalau dulu kamu ikut aku. Apakah kamu bakal kayak sekarang? Aduh, berdiri yang benar. Omku bilang,
soal ayahmu waktu itu. Cuma kurang orang yang paham. Ayahmu mau tanda tangan? Mustahil. Tanda tangan apa? Laporan polusi. Cha Ouyuan. Ikut aku aja ya. Kita berdua bareng. Aku gak mau lo menikah. Lo harus bahagia. Aku bakal batalin ini. Aku batalin terus bangun ulang ya. Lo udah mabuk. Ayo pergi, pergi. Aku gak mabuk. Aduh. Lo mabuk kok. Ngakak. Aduh. Cha Ouyuan, beneran deh. Aku suka lo, Cha Ouyuan. Kita berdua bareng ya. Sudah. Mabuk nih. Aku nggak apa-apa. Aku nggak mabuk. Aku bisa jalan lurus. Aku tunjukin ya. Lihat lurus nggak? Cha Ouyuan, aku bisa jalan lurus. Lihat. Gila lo. Nyetir nggak bisa ya? Cha Ouyuan, lo sengaja ya? Si desainer besar yo, iya, aku sengaja. Lo jangan gerak, ya. Berdiri yang benar. Cha Ouyuan, jangan ikut dia. Cha Ouyuan, bukannya lo mau anterin aku pulang? Oke, lo tunggu aja. Seru, ya. Dia peluk pinggang lo, pegang tangan lo, bisik-bisik di telinga lo. Jin Cha Ouyuan. Seru, ya? Kang Jiang Ye, aku cuma. Cuma apa? Cuma merasa aku belum menikah aja. Cuma merasa aku bisa pakai kecantikan buat nuker berita. Cuma merasa, aku ini suami yang gak becus. Sampai butuh istri sendiri pakai tubuhnya. Buat cari duit, gitu? Apa kamu udah lupa? Kita udah nikah. Kamu itu istri aku, Jiang Jinye. Kamu yang di depan KI merah kantor catatan sipil. Aku sumpahin buat jalani sisa hidup bareng. Kamu ini pernah mikirin perasaan aku gak sih? Jiang Jinye, dengerin aku. Jiang Jinye, kamu sakitin aku. Aku mau kamu tahu, siapa yang lagi cium kamu? Jadi, Kamu ini istri siapa? Jiang Jinye, tenang dulu. Jiang Jinye, tenang dikit. Jiang Jinye, tenang dikit. Jadi, Jiang Jinye, tenang dikit. Jiang Jinye, maaf. Maaf. Aku gak mikirin perasaan kamu. Aku mendekati Yoyu. Karena kupikir mungkin ada kesempatan. Hanya aku yang jadi kesempatanmu. Bisa percayai aku sepenuhnya? Aku percaya padamu. Selalu percaya padamu. Kamu yakin? Kita sudah menikah. Aku istrimu. Kamu juga milikku. Kamu yang bilang. Aku yang bilang.
Jin Chaoyuan. Selamat datang pulang. Gimana cara nanganin beberapa orang keras kepala di desa Siming itu? Tinggal satu keluarga lagi. Si Tuali. Nggak bisa diajak bicara. Cari cara. Paman, ada yang ngebully aku. Kamu sudah besar. Si pengikut Jin Chaoyuan itu. Dia nabrak aku, dia nyetir nabrak aku. Kena? Nggak kena, tapi dia ancam aku. Dia ancam aku di depan Chaoyuan. Chaoyuan kan jelas-jelas suka sama aku. Baru pulang dari luar, langsung jenguk aku dan puji gambarku. Dia suruh aku anterin dia pulang, ini kan jelas banget. Kamu tahu, kelebihan terbesarmu apa? Rendah diri aja. Orang yang lu bilang itu, mukanya kayak gimana? Hari ini dia bikin gaya rambut baru, ada poni, mukanya lumayan. Tapi pasti gak secantik gue, Om. Dia itu Kang Jianye, si pengacara. Gak mungkin. Jin Ye. Si bisu kecil zaman dulu itu? Yang dipelihara Chaoyuan? Gue bilang juga kok mukanya familiar banget. Si bisu yang ngomong aja gak jelas, yang bajunya gue sobekin itu? Dia berani saingin sama gue buat Chaoyuan? Pantesan? Pantesan apaan? Dia cuma peliharaan Chaoyuan. Seekor anjing aja. Sekarang gue udah di sini, Om. Chaoyuan gak mungkin bakal lirik dia lagi. Kalau dia emang segitunya naksir. Ya, bikin aja jalan cintanya. Jadi lebih berliku. Ada gue di sini. Tenang aja, besok gue ajak dia lihat proyek. Gue pasti bisa dapetin dia. Pergi sana. Temanin dia yang baik-baik. Nanti kalau proyek ini berhasil, tanah ini, lu yang rancang. Nanti, dia pasti bakal tahu sendiri, siapa yang pantas buat dia. Om, aku pasti akan membuat Chaoyuan tahu. Aku punya kemampuan. Kalau Jianjinnya di sisi sana. Biar dia tahu. Kasih sayang yang tulus. Harus bayar harganya. Aku yang atur. Biar dia. Diam 1000 bahasa selamanya. Kamu coba sedikit, nanti tanganmu lengket semua karena tepung. Iya kan? Semua nempel di tangan. Ini. Pagi, ini, koper. Pindah balik ke sini ya. Sayang, kamu masak apa? Mie. Aku yang masak. Sing-sing, maksudmu, apa kamu mau? Ayah dan ibu, kayak mie ini, tidak pernah pisah selamanya? Jijik banget kamu. Maksud Sing-Sing, biar kita. Beneran mau aku pergi sendiri? Nggak takut aku diculik sama dia? Dia tuh. Dia cuma bisa gambar rumah kaca. Apalagi yang dia bisa? Dia kan pemenang penghargaan internasional.
Itu dia beli pakai uang. Ngerti. Kamu nggak cemburu sama sekali? Itu. Maksudku. Kalau ada apa-apa, hubungi aku. Aku akan langsung datang. Aku pergi dulu. Cao Yuan, lihat ini. Aku mau bangun pusat pencahayaan kaca penuh di sini. Nanti, kamu akan jadi orang pertama yang kuundang. Bukannya kamu pergi ambil sampel? Oh, ada di sini? Dia tadi mau pegang tanganmu. Jadi, malam ini kamu harus ganti rugi padaku. Siapa itu? Sudah lihat jelas? Nggak ada siapa-siapa. Demi maaf, terus pergi. Cuma minta maaf terus dibolehin pergi? Orang kecil nggak worth it bikin Yo kesal. Iya juga sih. Kamu kan bilang mau traktir aku makan? Ayo pergi. Ayo. Cao Yuan, untuk pertemuan kita kembali. Kebetulan banget ya ketemu di sini. Siapa yang izinin kamu masuk desa? Surat kuasa bersama Desa Sining. Mereka yang suruh aku datang. Cao Yuan, dengerin ya. Orang kayak gitu lebih baik kita jauhin. Dulu dia pura-pura bisu biar dikasihani, sekarang udah bisa bicara. Tiap hari di sini cuma bisa ngomong doang. Iya. Dari nggak bisa bicara sampai bisa bicara. Pasti banyak yang udah dia lewatin. Makan yang banyak. Mungkin dia nemu orang yang mau dilindungi. Cowok licik. Cao Yuan itu siapa? Putri keluarga besar Jin. Dia nama saya. Yoyu. Kamu panggil aku ke sini buat berantem? Atau sekadar bernostalgia? Makan. Makan ikan ini. Aku lihat. Ini ikan budidaya, kan? Aku lihat di menunya jelas tertulis. Ikan liar waduk Desa Sining. Kalau pakai ikan budidaya. Untuk menggantikan ikan liar, ini penipuan. Konsumen bisa minta ganti rugi 3 kali lipat. Siapa bilang ini budidaya? Lalu, kamu bisa buktikan kalau ini bukan budidaya? Aku akan ambil langsung untukmu, bro. Sekarang juga. Sekarang ambil. Aku juga nggak tahu kenapa setelah 4 tahun jadi begini. Buktinya sudah didapat. Sudah dikirim untuk diperiksa? Tenang saja. 4 tahun ini aku diam-diam mengirim sampel berkali-kali. Setiap kali hasilnya sama. Timbal berlebihan. Kali ini aku pakai lembaga independen dari luar negeri. Gak ada kesempatan buat siapapun main curang. Kali ini, gak ada yang bisa menghalangi kita. Sekarang seharusnya sudah selesai. Aku lihat dulu. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Dah. Semoga Yoyu cukup pintar untuk membantuku. Ayah. Ini semua dulu adalah hasil jerih payahmu. Jin Chao Yuan, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Direktur Li, Anda kenal dia?
Tentu saja kenal. Ini anak perempuan Jinjianye. Yang dulu itu, Jinjianye dari pabrik kimia Jin. Anak perempuan Jin Jianye. Dia datang ke desa kita buat apa? Aku kasih tahu kalian, dulu kan bapaknya. Yang bikin nama desa kita jadi jelek, nggak ada yang berani investasi. Kita nggak punya penghasilan, dia datang buat apa? Chao Yuan. Apa yang bapakmu lakukan dulu, semua orang desa tahu. Sekarang kau, nyelinap-nyelinap masuk. Gimana pendapat warga? Nyelinap-nyelinap, pasti mau bikin onar. Usir dia. Jangan biarkan dia pergi. Bisa jadi dia mau menghancurkan bukti. Aku bukan mau bikin onar. Aku cuma mau pulang sebentar. Lihat-lihat. Warga sekalian, walaupun kita teman sekelas dulu, aku juga kasihan. Tapi urusan lain ya urusan lain. Bapaknya dulu buang limbah melebihi batas, bikin air tercemar. Semua pengembang properti komersial kabur dalam semalam. Desa kita hancur, warga sekalian selama bertahun-tahun ini. Menderita, itu dianggap apa? Benarkah seperti itu? Aku mau tahu kebenarannya. Kebenarannya adalah bapakmu yang menghancurkan seluruh desa. Chao Yuan, terima kenyataan saja. Warga sekalian, Usir dia. Pergi sana. Cepat pergi. Ada apa? Ngapain pada berkerumun? Yoyu, kamu tadi ngapain aja? Aku mau buktiin, ikan dari desa kita ini benar-benar alami. Lihat nih, ikannya gede banget. Yoyu, ikan ini dari waduk. Murni alami, pasti nggak ada polusi. Nggak mungkin. Timbal waduk kelebihan, ikan pasti mati. Kalaupun hidup, nggak bakal segede ini. Bos Lee, kamu bilang waduknya kelebihan timbal, kan? Kalau timbalnya kelebihan, ikan nggak bakal gede. Laporan itu palsu. Di dalam waduk, sebenarnya nggak ada polusi sama sekali. Sudah bertahun-tahun, kualitas airnya mungkin udah pulih. Timbal itu bukan senyawa organik, dia nggak bisa hilang sendiri. Laporan itu palsu. Dari dulu waduknya nggak pernah tercemar. Kamu siapa? Laporannya palsu. Di air nggak ada kelebihan timbal. Siapa di antara kalian yang mau jawab pertanyaanku? Kalau timbalnya kelebihan, ikan ini bisa segede ini nggak? Bisa nggak? Semua. Otaknya bego banget sih. Kelebihan atau enggak? Ya dicek aja langsung kan jadi tahu. Yoyu, Apa salahku? Masalah sains, ya dijawab dengan sains. Iya kan? Jin Chao Yuan. Sekarang ini bukan lagi zaman sekolah, bukan zaman di mana kamu cuma geleng-geleng kepala terus ada yang maju buat kamu. Kamu pikir kamu masih bisa seenaknya kayak dulu. Sok jago dan semena-mena. Jangan coba-coba lagi. Kamu sudah kalah. Ayahmu itu juga sudah kalah. Bertahun-tahun ini, capek nggak sih? Aku sama sekali nggak pernah saingin dia. Mana ada kalah menangnya? Warga sekalian, dia cuma datang buat balikin nama baik bapaknya. Kalau kalian percaya dia, uang ganti rugi bisa hilang semua. Rumah bakal lenyap, tanah pun bakal hilang. Nggak boleh gitu. Diam aja ngapain? Usir dia dari desa ini. Suruh dia pergi. Usir dia. Usir dia. Minggir. Gak apa-apa. Gimana? Kang Jiangye, cepat banget datangnya. Kenapa? Takut bos sugar daddy-nya dirugikan? Jin Chao Yuan, urusan kamu nyokong dia dulu. Pikir nggak ada yang tahu? Anak miskin, cewek kaya raya. Kamu yang bayarin makan, pakaian, sampai sekolahin dia. Sekarang dia balik, bantu kamu balikin nama. Rencana kalian berdua,
Benar-benar keterlaluan ya. Warga sekalian, gigolo tersokong, Nyonya Besar ingin balikkan kasus. Bukti yang mereka sodorkan bisa dipercaya? Cuma beberapa lembar kertas yang didapat dari transaksi tubuh. Jijik banget. Siapa sama siapa? Kau ngomong sembarangan. Bos Lee, barusan Anda bilang saya disokong. Anda punya buktinya? Kalau tidak, saya bisa tuntut Anda sesuai pasal 42 UU Tindak Pidana Ringan. Warga sekalian, kalian yang minta saya selidiki kasus pencemaran di Desa Siming. Betul kan? Kang Jiangye datang untuk bantu kita secara hukum. Bos Lee, dengar. Saya mewakili warga Desa Siming. Warga sekalian, ini laporan terbaru dari perusahaan inspeksi pihak ketiga dari Eropa. Ini yang akan kasih tahu kalian, benar ada pencemaran atau tidak. Sebenarnya, kayaknya ada orang yang bakal susah tidur beberapa malam lagi nih. Sampai jumpa di sidang. Tunggu sebentar. Sekalian perkenalkan, ini istri saya. Jin Chao Yuan. Sah secara hukum. Jadi, Bos Lee, soal istilah disokong yang Anda sebut tadi, lebih baik Anda tarik kembali. Tuduhan fitnah, penghinaan, pemalsuan laporan inspeksi, pengadaan fakta pencemaran, penipuan dana kompensasi pengadaan tanah, kalau semuanya digabung. Berapa tahun hukuman penjaranya? Anda pasti lebih tahu dari saya, kan? Sudah menikah. Kamu tertarik? Mau datang ke resepsi? Nanti istri saya yang kirim undangan. Silakan datang semua. Yoyu, terima kasih untuk ikannya. Bayar. Bayar hutang. Ya, aku nggak punya uang. Jiang Jinye, Ada apa? kamu hari ini keren banget. Aku tahu. Aku mau ke suatu tempat. Ayah. Ayahku nggak salah. Kalian yang palsukan laporan. Ayah. Chao Yuan. Ayah nggak apa-apa, nak. Semuanya sudah beres. Cuma mau pindah tempat kerja sementara. Ambil uang di kartu ini. Belajar ke luar negeri. Jangan pulang dulu. Nggak. Ayah, kita barengan aja. Bodohnya kamu. Dengar kata ayah. Ayah cuma pergi dinas. Ayah. Katanya semuanya sudah beres? Pembohong. Bilangnya mau pergi jauh. Mau kemana? Ke surga? Jin Jianye. Kamu penipu. Kenapa nggak tunggu aku gede aja? Terus lagi. Kamu juga si bodoh. Jiang Jinye. Aku di sini. Dewa Hukum.
Pengacara hebat. Kenapa kamu pulang sih? Kenapa kamu ganggu aku? Aku ini pembawa sial. Siapa yang dekat sama aku, pasti sial. Papaku dekat sama aku. Hilang. Mamaku dekat sama aku, jadi gila. Sing-sing dekat sama aku, dibuang. Kamu, kenapa kamu pulang sih? Kenapa? Bicara dong. Si bisu, bicara dong. Kenapa sih? Bodoh. Kamu bukan pembawa sial. Kamu adalah nyawaku. Halo, Xiaowu. Kak Chow Yuan, Aku baru aja bikin Sing Sing tidur, langsung keluar. kalian balik pelan-pelan ya. Jangan bikin dia bangun. Sudah terlambat. Kamu Sing Sing kan? Mimpi buruk ya? Gak apa-apa Sing Sing. Mimpi buruk, mimpi buruk. Oke. Om ceritain ya. Ayo. Cerita yang ini ya. Yang ini kan? Sini. Dulu, ada seekor kelinci kecil. Namanya Sing Sing. Saat masih sangat kecil, rumahnya hancur diterjang angin kencang. Saat kelinci Sing Sing menggigil kedinginan di tengah hujan, lewatlah seorang kakak perempuan. Dia mengangkat kelinci itu. Jangan takut, ku bawa kamu pulang. Lalu kemudian, kakak perempuan itu menjadi ibu. Dia masak untuk kelinci kecil, cuci bajunya, temani dia berobat. Ajarin dia menggambar. Kelinci kecil lupa badai. Tapi dia ingat, tangan ibu sangat hangat. Terus gimana? Kemudian, datang seseorang lagi ke rumah. Orang itu gak bisa cerita. Gak bisa juga Nina bobokin kelinci kecil. Dia cuma bisa berdiri dari kejauhan, menunggu kelinci itu mau memanggilnya, ayah. Dia udah tidur. Laporan tes dari luar negeri. Mereka udah dapetin semua utang lama dari dulu. Mereka juga hampir berhasil ungkap. Apa yang papa kamu urusi dulu, kamu juga tahu kan? Kamu pasti paham.
Papa kamu terbaring di panti rehabilitasi selama bertahun-tahun. Tidak bisa bangun, tidak bisa bicara. Terkadang, memanfaatkan sesuatu sampai habis juga sebuah pilihan. Setuju? Mereka bilang airnya tidak mengandung timbal. Betul. Memang tidak. Tapi ada zat lain dong. Siapa sebenarnya yang membuangnya? Masih perlu aku jelaskan? Ini pilihanmu. Papa kamu sendirian yang terjun. Yang menanggung semuanya. Lebih baik daripada kita semua ikut tercebur, kan? Kamu seharusnya mengerti maksudku. Aku selalu mendukungmu. Sekarang semuanya tergantung padamu. Dengar kabar? Warga desa Siming lagi demo di sana. Katanya Kang Jiangye nerima kasus ini. Cuma buat bersihin nama bokap pacarnya. Iya tuh. Sana-sini bilang diri sendiri istri Kang Jiangye. Wawancara eksklusif aja nggak dapet, cuma modal nekat. Ikut aku. Chao Yuan. Harus jujur. Kalau emang nggak ada hubungan sama Kang Jiangye, janganlah ngomong besar kemana-mana. Koran kami masih ngandalin biaya iklan dari kasus ini. Aku ngomong begini juga demi kamu. Bayangkan, seorang perempuan sendirian ngurusin anak. Kang Jiangye itu, dia beda sama kita. Dia bukan dari dunia kita. Janganlah berharap muluk. Kerja aja yang bener. Wartawan Jin. Janji wawancara, tapi malah bikin tamu nunggu di luar. Guys, ya. Ini Kang Jiangye. Wawancaranya. Pak Redaktur, tadi Bapak mengajarkan kejujuran. Saya rasa omongan Bapak bener banget, jadi nggak enak buat mengganggu. Iya. Itu, ruang wawancara udah siap belum? Udah siap, silakan masuk. Kang Jiangye, silakan masuk. Silakan Kang Jiangye. Halo Jiangye, saya Jin Yuan, setelah wawancara ini. Beruntung bisa mengundang Bapak. Pertanyaan pertama, apa alasannya membuat Bapak terlibat dalam kasus desa Siming ini? Ada yang pernah bilang sama saya satu kalimat. Silakan. Dia bilang, dia berharap dunia damai. Saya ingin lagi, emang ada banyak. Warga desa Siming mungkin terjebak kebohongan belasan tahun. Saya cerita satu kisah, ya. Dulu ada satu desa, di pintu masuk desa ada pohon akasia tua. Ada yang bilang pohon ini sakit. Nanti bisa tumbang bunuh orang. Mereka menangis meninggalkan kampung halaman. Lalu ada orang bawa penggaris, mengukur tanah ini, bilang, milik dia. Tapi nggak ada yang tahu. Pohon itu sebenarnya cuma dikasih obat sama orang. Dia bakal sembuh sendiri dengan cepat. Juru selamat yang sebenarnya bukan orang lain, tapi diri kamu sendiri. Nasib harus dipegang di tangan sendiri. Desa Siming akan selalu jadi rumah kita semua. Apa yang dikatakan Kang Jiangye benar? Dia bilang, pohon itu sebenarnya nggak pernah sakit dari dulu. Apa yang dikatakan pengacara Jiang benar? Dia bilang, itu tidak pernah sakit. Kenapa Anda ambil kasus ini? Kasus desa Siming? Ada yang pernah bilang ke saya, ada hal lebih penting dari cari nafkah. Saya cuma ingin mencoba. Ada juga yang tanya, kamu ambil kasus ini. Apakah worth it? Saya cuma mau bilang, ada pertarungan dan orang yang harus dilindungi. Saya dan istri, terima kasih atas kesabaran. Semua kesimpulan, kita lihat di sidang dengan pendapat hari Senin. Tunggu, Kang Jiangye ternyata sudah menikah?
Kang Jianye menikah? Dengan wartawan perempuan itu? Dengan Putri Jin Jianye? Dia bilang kita gak perlu pindah. Beneran? Gak usah pindah? Dengerin tuh. Gak usah pindah. Kamu sengaja. Sengaja. Diketahui, anak autis ini, ibu kandungnya adalah pelapor kasus polusi desa Siming dulu. Dan yang mengadopsinya. Apakah ada motif menyembunyikan kebenaran dengan dalih adopsi? Saat ini masih dalam penyelidikan. Saya tahu. Saya akan urus. Bapakmu udah mati, kenapa kamu masih hidup? Dasar perempuan. Penjahat desa Siming. Kamu gak diterima di sini. Gimana kabar dari asosiasi advokat? Masih diselidiki, belum ada kesimpulan. Gak apa-apa. Ibu baik-baik saja, Nak. Sidang verifikasi bukti kasus reklamasi lahan tercemar desa Siming. Sidang dimulai. Silakan kuasa hukum pemohon menyampaikan pendapat pembuktian. Yang terhormat Ketua Sidang Jaksa, para anggota sidang. Terdapat 3 kelompok bukti inti dalam kasus ini. Pertama, catatan inspeksi asli tahun itu membuktikan data laporan. Menunjukkan tanda-tanda pemalsuan dan pengubahan. Kedua, laporan uji independen dari laboratorium terakreditasi ISO 17025 internasional yang kami tunjuk. Memang ada kelebihan kadar logam berat di air desa Siming, tetapi unsur-unsurnya tidak cocok sama sekali dengan limbah pabrik kimia Jin. Ketiga, arus dana pihak ketiga dan perusahaan. Membuktikan laporan inspeksi tahun itu diterbitkan dengan imbalan. Pencemaran memang nyata, tetapi sumber polusinya bukan pabrik kimia Jin. Lalu siapa? Laporannya menunjuk dengan sangat jelas. Omong kosong. Dia cuma disewa keluarga Jin. Laporan itu semua palsu. Anak saya keracunan timah sampai bisu, semua gara-gara keluarga Jin. Ketua sidang, kami perwakilan warga minta penangguhan. Hak membela Jiang Jinye ini. Saya melaporkan secara terbuka, Jiang Jinye melanggar aturan dalam penanganan kasus. Ketua sidang, laporan diserahkan. Pengacara kasus ditangguhkan dari sidang, tunggu pemeriksaan. Setelah musyawarah, laporan terbuka terhadap pengacara Jiang Ye perlu diperiksa segera. Diputuskan untuk menangguhkan. Keluar dari kursi kuasa, tunggu penyelidikan. Hadirin sekalian, kalian bisa hentikan kualifikasi saya sebagai kuasa hukum. Tapi kalian tak bisa hentikan kebenaran. Selesai sudah. Saudara moderator, pemohon tak punya kuasa hukum, kami minta sidang. Tak ada keharusan berwakilan, pihak terkait. Bisa langsung menyampaikan bukti. Proses dilanjutkan. Saya perwakilan warga, Jin Chao Yuan. Ayah saya, Jin Jiangye. Juga.
4 tahun lalu, ayah saya menemukan air di desa Siming bermasalah. Langsung keluarkan uang sendiri pasang filter air untuk warga. Keluarkan uang untuk tes laboratorium. Dia pernah bilang ke saya, dalam bisnis, boleh rugi uang, tapi jangan sampai rugi nurani. Lalu dia dipaksa loncat dari gedung. Semua bilang dia bunuh diri karena merasa bersalah. Saya tak percaya. Saya selidiki selama 4 tahun. 67 kali pengujian. Saya dihadang dengan diusir dari desa. Sampel dicegat, dicurigai, dihina. Tapi saya tak berhenti. Saya lakukan semua demi nurani ini. Kalian bilang Kang Jiangye terima suap. Tapi dia tahu jelas, ambil kasus ini akan musuhi orang. Kehilangan klien, dikucilkan. Tapi dia tetap ambil. Bukan demi uang. Demi nurani. Nurani ini. Siapa di antara kalian yang punya? Ibu, jangan nangis. Ibu. Ibu, jangan nangis. Anak ini bisa bicara. Katanya kan gara-gara polusi jadi bisu. Jadi seharusnya dia gak bisa bicara ya? Berarti laporan tahun itu bermasalah. Si Lauli itu, biarin aja dia masih hidup. Gak bisa bicara, tapi harus tetap hidup. Baru gitu, baru bisa lihat baktinya dia. Pak Moderator, saya minta izin menambahkan dan menyerahkan bukti kunci. Tolong jelaskan isi buktinya. Di dalam ini data pengujian asli dan sebenarnya. Catatan dana palsu dan komunikasi pelaku. Laporan tahun itu adalah palsu. Kang Jiangye difitnah. Saya juga terlibat di dalamnya. Li Wei, kamu gila. Kamu tahu kamu sedang ngomong apa? Tahu? Saya sedang menyatakan kebenaran. Kamu benar. Memang dari awal tidak ada yang menang atau kalah. Tenang. Registrasi bukti. Sidang dihentikan. Petunjuk kasus. Diteruskan ke aparat penegak hukum. Ayah. Lihatlah tanah ini. Masih sehijau dulu. Dia baik-baik saja. Warga desanya juga baik-baik. Pohon yang kamu tanam dulu masih ada sampai sekarang. Ayah, nama baikmu sudah kupulihkan. Ayah, ini Sinsing. Dia memang pendiam, tapi dia mengerti segalanya. Ingat nggak? Ini Jiang Jinye. Yang dulu itu loh. Yang selalu kugangguin. Dia kini jadi pengacara hebat yang ditakuti semua orang. Aku ingat dulu ayah selalu bilang, Hao Yuan, kamu terlalu keras kepala. Nanti nggak ada yang mau sama kamu. Tapi sekarang ada.
dan dia juga lumayan keras kepala. Selama dia ada, aku tetap jadi diriku yang dulu. Berani bertindak dan bertanggung jawab. Tidak takut apapun. Karena dia yang melanjutkan. Dia yang memberiku keberanian. Paman Jin. Tenang saja. Aku pasti akan menjaga mereka berdua dengan baik. Ayah. Ayah. Si pendiam kecil. Kamu ingin hidup seperti apa nanti? Mungkin jadi pintar bicara. Bisa jadi kamu malah jadi pengacara besar. Nanti kamu beli rumah yang besar banget. Kalau aku nanti jatuh miskin, aku akan makan, minum, dan tinggal di rumahmu. Boleh kan? Punyaku adalah punyamu. Kalau kakak kelas, Aku, impianku adalah menyayang teman.